Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back di segmen Analisa Pagi. Di video kali ini, teman-teman, kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 10 Maret, ya kemarin kita udah dapat data soal klaim pengangguran awal di 9 Maret. Ternyata datanya menunjukkan tren penguatan. Oke, penguatan dari sebelumnya 190.000 sekarang udah naik ke 111 ribuan. Dan posisi saat ini berarti menunjukkan bahwa pengangguran di Amerika Serikat itu sudah semakin menguat, teman-teman. Mungkin ini disebabkan karena banyak startup yang akhirnya melakukan layoff karyawan buat efisiensi daripada perusahaan mereka. So, dengan kondisi yang seperti sekarang ini, tentunya kita melihat ini merupakan berita yang kurang begitu baik, khususnya buat indeks dolar. Eh, untuk hari ini kita akan dapat beberapa data seperti PDB untuk Inggris, produksi manufaktur, perubahan tenaga kerjaan non-farm payroll juga, terus ada tingkat pengangguran Amerika Serikat, dan akan ada pidato European Central Bank. Mengenai data dari ini yang kemarin ya, klaim pengangguran awal, itu menyebabkan kalau kita lihat dari monitor suku bunga The Fed, itu terjadi penurunan keyakinan daripada pelaku, teman-teman. Saat ini mereka yakin bahwa The Fed masih bisa naikin suku bunga sekitar 50 basis point ya, setelah sebelumnya ya mereka yakin juga, tapi persentasenya ada di kisaran 70 persenan. Tapi sekarang udah turun lagi ke 63% setelah melihat data dari klaim pengangguran awal. Which is kedepannya kita akan dapat data-data ekonomi berikutnya buat Amerika Serikat dan tentunya akan sangat berdampak juga sama nanti seperti apa keputusan dari The Fed. Ini keputusannya bakalan ada 12 hari lagi, teman-teman. 12 hari lagi. Itu berita dari kalender ekonomi. Sementara kalau kita lihat dari berita yang lain, ada bank kripto Silvergate Capital yang mengatakan bahwa ini akan shutdown, akan ditutup, teman-teman, karena memang kerugiannya sudah sangat banyak. Kita tahu beberapa berita belakangan itu memang menunjukkan bahwa Silvergate ada potensial buat dibantu suntik dana. Kan dari segi pemerintah Amerika Serikat pun juga udah berusaha buat memberikan suntikan dana buat Silvergate. Tapi ini berita dari The Wall Street Journal itu menunjukkan bahwa kemungkinan Silvergate bakalan ditutup. Jadi ini tentunya bad news ya, bad news. Karena setiap kali ada bank, institusi yang berinteraksi sama kripto, ujung-ujungnya seperti ini. Jadi ini miris sih. Ya, kita lihat yang semoga ya kedepannya menjadi lebih baik aja. Terus ada berita juga, ada rumor ya sebelumnya, itu mengatakan bahwa hubungan antara Gemini dan juga JP Morgan itu mulai merenggang. Tapi ini baru aja Gemini melaporkan sebaliknya, bahwa hubungan perbankan Gemini tetap utuh dengan JP Morgan. Jadi nggak ada masalah, teman-teman. Ya, JP Morgan salah satu bank perusahaan manajer investasi ya yang sangat terkenal di Amerika Serikat sana, dan kalau mereka bermasalah dengan ini tentunya bisa jadi ada masalah juga sama regulator SEC karena itu berhubungan semua, teman-teman. Terus dari berita yang lain ada Mongox, MT Gox ya, registration deadline itu diundur lagi 1 bulan. 1 bulan. Jadi ini berlarut-larut sih. Mongox registration deadline dari 10 Maret ke 6 April diundur ya ke belakang, 1 bulan ke belakang. Tentunya untuk proses likuidasi pun juga bakalan diundur. Jadi sementara untuk registrasinya ini udah mulai diundur waktunya sehingga bisa lebih banyak orang yang mengambil kesempatan buat registrasi, dan tentunya untuk pembagian mereka punya apa namanya dana untuk dikembalikan kepada investor itu juga tentunya harus diundur lagi, teman-teman. Jadi ini udah 10 tahun banyak orang yang menunggu di salah satu exchange terbesar ya, Mongox, yang akhirnya kolaps. Sekarang baru mereka bisa mendapatkan pembayaran dari dana mereka. Dari berita yang lain ini ada Glassnode. Teman-teman, sekitar 40 Bitcoin dari dompet yang terkait dengan penyitaan penegakan hukum pemerintahan Amerika Serikat bergerak. Jadi ini dana sudah disita oleh pemerintahan Amerika Serikat, mungkin karena ada pelanggaran, karena ada pencucian dana, karena ada apa. Dan sekarang udah mulai terjadi pergerakan dan masuk ke Coinbase, teman-teman. Waduh, ada apa nih? Apakah dananya akan dilikuidasi atau gimana? Jadi ya ini tweet dari Glassnode cukup bikin market terpressure hari ini sepertinya ya. Karena kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin,
Bitcoin drop dari sebelumnya di 21.600 something kemarin ya kita ulas. Sekarang udah drop lagi turun sampai 20.200. Teman-teman, gimana menurut kalian posisi Bitcoin saat ini? Kalau dari saya pribadi melihat kondisi Bitcoin sekarang udah sangat-sangat diskon lagi ya. Posisinya cukup menarik, Bitcoin udah mungkin ketahan bisa dibilang di level resistance. Di sini udah mulai ada penolakan untuk turun. Kita akan lihat seperti apa respon market yang lebih kuat buyers atau seller. Kalau melihat dari pergerakan Bitcoin di time frame weekly-nya, sementara so far ya cukup baik lah untuk teman-teman yang belum sempat ambil barang. Jadi Bitcoin benar-benar terreject di level MA 200. Dan ini menunjukkan sementara ini Bitcoin masih dalam proses downtrend-nya. Teman-teman, belum belum ada indikasi bullish. Maksudnya ya seperti yang kita bilang kemarin-kemarin bahwasanya Bitcoin ini hanya berpotensi buat retrace sesaat. Ya, di beberapa bulan lalu kita sudah sempat bilang bahwa ini belum bull run, ini belum bullish, tapi ini masih retrace saja. Jadi mengambil ancang-ancang buat naik sedikit. Teman-teman sekalian ngetes dari market. Ternyata market belum siap tentunya dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang, suku bunga dinaikkan, likuidasi market cenderung dipersulit lagi sehingga aliran dana ke market-market berisiko seperti saham, kripto, bahkan emas pun juga akan mengalami masalah. Sementara itu pergerakan Bitcoin udah kelihatan lah terreject di MA 200 dan sekarang progresnya tentunya akan membuat fase koreksi berikutnya. Pertanyaannya sampai mana kira-kira Bitcoin koreksi? Jadi kalau kita lihat dari time frame weekly, sementara posisi Bitcoin ini udah mengalami penurunan ya sekitar 19,5%-an. Jadi udah lumayan diskon teman-teman. Dan sekarang kita masih punya satu level support yang menurut saya akan sangat-sangat interesting ya, sekitaran 19.000, 18.300 something. Itu range-nya antara 19.000 sampai 18.300. Menurut saya level tersebut sangat-sangat menarik untuk kita perhatikan untuk saat ini. Sementara kalau saya pribadi udah mulai melakukan akumulasi dari kemarin teman-teman. Jadi saya putuskan oke deh ini udah mulai ada koreksi harga, saya akan ambil barang kemarin. Dan sekarang dapat harga turun lagi, ya tentunya kita pengen dapat harga yang bisa lebih murah lagi. Dan menurut saya itu sih level 18.600 akan saya pilih lagi sebagai tempat akumulasi berikutnya. Kemarin saya udah ambil barang di kisaran 21.500 ya. Di sini 21.500 kemarin ada koreksi dikit. Oke. Saya rasa ini waktu yang lebih baik lagi buat beli. Jadi kemarin nggak beli banyak memang karena saya dedicate buat taruh satu kaki dulu. Coba dulu ngetes kedalaman, ternyata makin dalam teman. Berarti masih ada dana lagi buat ambil barang lagi, jadi ya nggak terlalu masalah sih kalau bagi saya. Semakin diskon sekarang semakin semakin baik. Jadi sementara itu yang bisa teman-teman perhatikan. Jadi level support saat ini itu ada di kisaran 20.300 something, which is di posisi harga saat ini. Yang kedua yang cukup menarik bagi saya adalah di 18.300 sampai dengan 19 ribuan. Itu area yang menurut saya cukup ideal lah. Sementara mungkin di harga saat ini kita akan ambil barang lagi. Saya habis bikin video ini pasti bakalan beli lagi. Salah satu altcoin yang menurut saya udah sangat murah dan saya incar buat buat invest ya kira-kira midterm. Jadi saya akan ambil profit di 2024 atau 2025. Itu sih target saya. Jadi bukan buat jangka pendek ya teman-teman. Kita ambil buat swing, long swing. Kalau kita lihat dari pergerakan harga sementara di time frame yang lebih kecil, ini volumenya udah agak lebih besar lagi teman-teman. Bitcoin drop disertai dengan volume yang cukup tinggi. Kalau kita lihat dari indikator smart money-nya, nah ini posisi smart money di market udah benar-benar clear ya. Setelah sebelumnya ini sangat banyak, berangsur-angsur menurun, sekarang udah clear dari market. Mereka udah nggak banyak ambil posisi dulu buat smart money. Kalau saya ya seperti saya bilang tadi, saya bakal dedicate buat ambil barang lagi di harga saat ini, teman-teman. Jadi menurut saya ini masih cukup baik lah.
Jadi buat teman-teman gimana yang udah sangkut, wah kemarin beli di 25.000, kemarin beli di 23.000. Ya udah hold aja dulu teman-teman. Jangan terlalu panik, jangan terlalu gimana-gimana. Toh kalau market at the end bearish ya lebih baik lagi buat teman-teman dapat barang murah. Kalau menurut saya ini udah fase-fase buat akumulasi sih, bukan lagi buat mikirin wah ini bakalan dam parah, damnya bakalan lama. Menurut saya sih enggak ya. Menurut saya kita harus bisa melihat peluang ini teman-teman. Karena kalau bagi saya seperti ini, kalau kita gunakan elite wave ya, kemarin kan kita udah dapat nih, ini tren penurunan. Ini adalah wave 1, wave 2, ini wave 3, wave 4, dan ini wave 5. Berarti kita sudah habis, harusnya kita sudah habis dalam pergerakan dari elite wave. Dan sekarang kita tergantung arahnya kemana. Kalau kita bisa berandai-andai bahwa ini adalah wave 1, berarti sekarang kita ongoing cari wave 2. Berarti kita berikutnya target ke wave 3, 4, 5. Nah, masalahnya itu di mana? Ya kita nggak pernah tahu, teman-teman. Jadi sementara ini masih bisa dibilang fase koreksi, ya manfaatkan buat koreksi, buat koleksi barang. Gitu sih kalau sementara ya, jadi nggak terlalu gimana-gimana, saya nggak terlalu panik dengan harga sekarang, justru kalau dapat diskon, ya lebih baik lagi teman-teman, kita bisa dapetin barang murah. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam, posisi smart money memang udah clear ya, tapi dari segi pergerakan MACD ini udah mulai berangsur-angsur dalam posisi jenuh jual teman-teman. Mungkin dalam beberapa waktu kita akan sedikit dapat retrace ke atas ya. Semoga saja ini pergerakannya menunjukkan posisi yang udah mulai jenuh buat turun, mungkin akan ada retrace sedikit naik ke atas, kemudian at the end dia balik turun lagi. Ya siapa tahu seperti itu. Di time frame 1 jam pergerakannya mana dia? Ini kita zoom aja di time frame 1 jam. Ini kita udah dapat rejection sepertinya di level 20 ribu 20 ribuan ya. Udah mulai dapat rejection, ada satu candle hijau yang berusaha buat naik disertai dengan volume yang cukup kuat. Ya, saya rasa setelah video ini di-post bakalan sangat menarik untuk kita melihat harga sedikit bakalan naik dulu, teman-teman. Ya, sementara kita udah lihat beberapa indikasi bearish yang sudah terkonfirmasi ya. Di sini ada pergerakan Bitcoin, bearish flag, at least ini udah confirm. Bitcoin udah capai level harganya di kisaran 21.500, 21.600. Makanya kemarin saya dedicate buat beli di harga tersebut. Dan sekarang ya dia bisa dapat diskon lagi. Ya tentunya lebih baik lagi, teman-teman. Jadi eh gitu, kita masih menunggu candle pembalikan arah, sementara masih sedang ada pertarungan bearish and bullish. Jadi kalau teman-teman merasa, wah ini kita udah bakalan turun nih ke 10.000, kita bakalan turun ke 15.000. Ya monggo aja teman-teman, tunggu aja kalau teman-teman merasa seperti itu. Kalau bagi saya sih udah nggak nyari bottom lagi. Mungkin Bitcoin bakalan ada turun sedikit, koreksi wajar dulu sebelum akhirnya dia bakalan meluncur kembali ke atas. Karena kalau kita lihat dari sentimen-sentimen, ini kan lagi hangat nih sama kenaikan suku bunga dalam 12 hari ke depan. Jadi ya wajar lah market sedikit takut dalam posisi sekarang. Market udah mulai takut. eh Kemudian ketika FOMC ya bisa jadi semua yang dikhawatirkan nggak terjadi. Kalau ternyata The Fed naikin 25 basis point gimana? Nah itu kan bisa aja blunder ya. Jadi harga yang diskon sekarang itu bisa kita manfaatkan buat ambil barang. Sementara mereka udah percaya bahwa 50 basis point bakalan dinaikkan, ya market udah meresponnya di perdagangan kemarin dan juga hari ini. Jadi gitu planning saya. Jadi semoga bisa bermanfaat buat analisa kali ini. Dan kalau kalian punya pertanyaan lain, ada koin buat dibahas, tulis aja langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.